adalah sebuah proses PDKT nggak terlalu berbeda. Udah mulai keluar agak batak-batakku, maaf lah ya. Hao, kembali lagi bersama gue Ivana di Dunia Mandarin. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat meskipun kita tahu bahwa suasana COVID ini semakin menggila ya. Jadi please stay safe and please take care of yourself and also your loved ones. Oke. Kali ini gue akan berbagi nih tentang bahasa Mandarin lagi, tapi gue akan kembali ke akarnya aja. Gue akan kembali ke dasar dulu sebelum gue share materi-materi atau video-video yang langsung ke kosakata dan juga ke kalimat kayak gitu, supaya teman-teman yang butuh nih benar-benar bisa memperkuat dulu dasarnya dan perlahan maju satu tahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Oke. Lalu yang kedua, tampilannya gue menggunakan seperti ini karena gue merasa dengan tampilan ini mungkin bisa lebih lengkap gitu menjelaskan ke teman-teman, apalagi nih ngomongin dasar ya. Jadi mari kita intip guys. Oke, anggaplah ini adalah sebuah proses PDKT. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan belajar sesuatu, mulailah dari yang dasar. Jadi kayak kenalan dulu aja gitu ya kan. Syukur-syukur suka guys ya. Kalau memang suka ya kita lanjutkan. Oke, di dalam modul PDKT kita ya ada 3 nih yang mau gue bahas. Yang pertama, bahasa Mandarin itu apa sih sebenarnya? Kan biasanya kalau kita PDKT ya mulailah kenalan dulu kali sama nama ya kan, dari nama kali, dari masa langsung tiba-tiba langsung aja nanya atau ajak jalan gitu kan, agak takut yang diajak juga. Yang kedua, kita akan bahas tentang Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin tuh ada beberapa faktor di dalamnya, tapi gue di bagian yang kedua ini akan fokus lebih ke initial dan final, oke? Dan bahasa Mandarin dan nomor 1 dan nomor 2 ini, si bahasa Mandarin dan Hanyu Pinyin yang initial dan final akan gue bahas di video kali ini. Tapi untuk yang ketiga, yaitu masih tentang Hanyu Pinyin tapi fokusnya lebih ke shengdiao atau tone, itu akan gue bahas di video berikutnya. So, jangan kemana-mana dan pastikan hit that subscribe, like, jadi lu selalu ingat dan tahu kapan harus belajar bahasa Mandarin bersama Ivana. Kita mulai dari yang pertama guys, bahasa Mandarin. Tak kenal maka tak sayang, anggap aja ini lagi PDKT, kita mulai dari kenalan soal sebutan atau nama. Oke, di dunia ini ya, kemanapun kita pergi, sering banget dengar kalau di istilah bahasa Inggris itu Chinese gitu ya. Chinese tuh bisa merujuk ke bahasanya. Tapi sebenarnya Chinese itu banyak sekali guys, sama aja kayak bahasa Indonesia gitu. Karena sebenarnya di dalam Chinese ini sebagai bahasa banyak sekali dialek-dialeknya. Nah, salah satu dialeknya itu sebenarnya adalah Mandarin. Kenapa Mandarin yang dipilih nih guys? Padahal itu dia dialek, tapi dia dipilih. Dia dipilih menjadi bahasa nasional karena penggunanya itu yang paling banyak guys di Tiongkok seperti itu. Nah, Mandarin sendiri itu sebutannya juga banyak ada beberapa pilihan lagi nih guys kalau dalam bahasa Mandarinnya sendiri, seperti Zhongwen, Hanyu, atau Putonghua. Oke, jadi ketika nanti teman-teman punya kesempatan untuk ngobrol dengan native speaker misalkan, jangan kaget, jangan takut, jangan khawatir kalau tiba-tiba mereka menggunakan salah satu dari istilah ini, karena sebenarnya yang mereka rujuk tuh sama, yaitu bahasa Mandarin gitu. Nah, meskipun tadi gue bilang bahwa Chinese sebagai bahasa itu punya berbagai macam dialek di dalamnya, tapi secara umum ketika kita berbicara dengan orang lain, khususnya dalam bahasa Inggris, ketika dia bertanya, "Can you speak Chinese?" Nah, itu yang mereka rujuk adalah bahasa Mandarin. Jadi, ini sebagai pengantar aja guys, supaya kalian gak bingung sebenarnya nama dia tuh siapa sih, kayak gitu. Nah, bahasa Mandarin ini merupakan bahasa yang penggunanya paling banyak di dunia. Of course, alasan yang pertama karena di
Tiongkok itu jumlah penduduknya paling banyak di dunia. Nah, kita apakah hanya bisa menggunakan bahasa Mandarin ketika kita ke Tiongkok? Tidak, tentunya. Karena expatriates China itu ada di mana aja, termasuk di Indonesia. Jadi, semoga nanti kemanapun teman-teman, mau di Indonesia, mau teman-teman punya kesempatan untuk pergi ke negara lain seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau, ataupun Singapura, terus ketemu orang-orang di sana yang bisa bahasa Mandarin, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Udah kenal nama nih guys, ya kan? Sekarang kita lanjut dulu kali ya ke hal-hal yang lebih mendetail nih guys. Misalkan kita biasanya abis tahu nama tanya apa ya, nomor telepon kali ya. Anggap aja kita lagi mau nanya nomor telepon, tinggalnya di mana, atau misalnya kuliahnya jurusan apa, makanan kesukaannya apa, dan hobinya apa gitu kali ya. Jadi ini PDKT-nya udah agak naik level nih, nggak cuma sekedar tahu nama, tapi kita tahu lebih detail lagi. Let's go. Kita bahasan yang berikutnya ini adalah tentang Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin, oke? Apa sih Hanyu Pinyin ini? Apalagi sih? Hanyu Pinyin itu adalah sebuah sistem penulisan romanisasi yang diciptakan untuk membantu kita nih untuk melafalkan kata-kata dalam bahasa Mandarin. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam bahasa Mandarin itu sistem penulisannya sebenarnya menggunakan aksara. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada aksara nih. Nah, kalau misalnya kita sebagai masyarakat umum mau belajar bahasa Mandarin, ujuk-ujuk tiba-tiba melihat aksara, terkejut tentunya ya kan? Apalagi mungkin teman-teman yang dari negara dengan sistem tulisan menggunakan sistem penulisan romanisasi kayak Indonesia. Nah, oleh karena itu diciptakanlah ini Hanyu Pinyin namanya. Jadi dengan ini adalah bekal kita melangkah lebih jauh guys. Sebelum kita masuk ke aksara, kita perlu dulu belajar ini supaya kita bisa melafalkan apa yang kita lihat, aksara apa yang kita lihat, lalu kita juga tahu bagaimana melafalkannya dengan benar. Kita tahu bagaimana mengucapkan sesuatu dengan baik, seperti itu. Jadi orang yang mendengar atau lawan bicara kita juga tidak salah paham. Oke. Ngomongin soal Hanyu Pinyin, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, kalau ngomongin Hanyu Pinyin itu pasti nanti kita akan bertemu yang namanya dengan suku kata. Yang nggak tahu apa itu suku kata, silahkan di Google, di Mbah Google banyak banget penjelasannya. Aku yakin mungkin anak-anak bahasa yang mendengarkan ini juga udah nggak heran atau nggak asing dengan istilah suku kata. Nah, di dalam suku kata untuk bahasa Mandarin itu masih ada 3 faktor yang bukan paling penting, tapi 3 faktor penting guys. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan initial, oke? Yang warna kuning ini disebut initial. Lalu, yang berwarna pink ini disebut dengan final. Lalu, ada satu faktor penting lainnya, yaitu adalah tone. Jadi, di dalam satu kesatuan suku kata bahasa Mandarin itu ada 3 hal guys yang mau kita bahas. Makanya tadi ada kan initial dan final, dan juga tone atau juga bisa disebut dengan shengdiao. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita bahas dari yang paling pertama yaitu initial dulu guys. Kenalan sama initial dalam bahasa Mandarin. Oke. Initials atau dalam bahasa Mandarin juga disebut dengan shengmu, itu terdiri dari 20 konsonan tunggal, bisa dilihat apa saja di sini. Ini semua aku yakin 20 konsonan tunggal ini nggak asing ya buat kita, apalagi orang Indonesia. Tapi guys, tolong diingat nanti ke depannya saat kita belajar akan ada lafal-lafal yang sedikit berbeda dengan kita dalam bahasa Indonesia, oke? Lalu yang berikutnya ada 3 konsonan berpasangan. Nah, mungkin ini yang sedikit asing buat kita orang Indonesia. Karena memang di dalam penulisan Indonesia kan kita nggak ada nih sistem penulisan yang dimulai dari ZH, CH, SH gitu ya. Jarang sekali. Jadi, nanti di tengah-tengah belajar kalau misalkan ngerasa kesulitan untuk lafal-lafal ini, don't worry karena itu sangat-sangat wajar. Namanya juga belajar, ya kan? Nah, lanjut ke finals. Kalau ngomongin finals dalam bahasa Mandarin atau yang disebut juga dengan yunmo, nah ini tuh ada 6 tunggal yang vokal, oke? Lalu
ada 16 yang berpasangan, baik itu pasangannya vokal dengan vokal atau vokal dengan konsonan. Dan juga 4 yang berpasangan dalam bentuk vokal konsonan-konsonan, kayak gitu. Tapi teman-teman jangan salah, finalsnya itu nggak berhenti di sini aja teman-teman. Ini tuh semua adalah dasar yang paling mendasar yang akan kita bahas terlebih dahulu. Ketika teman-teman bisa menguasai ini, nanti ke depannya mau ketemu kombinasi seperti apa, itu akan jauh lebih mudah. Oke? Next, kita akan membahas tentang initial BPMF. Ya, initialsnya nggak asing nih. Coba kita gabung, guys. Kita gabung dengan finals O, oke? Kita gabung nih initials BPMF. Kita gabungkan dengan O menjadi suku kata. Kalau orang Indonesia pertama kali lihat ini, pasti bacanya bo, ya kan? Nah, kita hari ini, ingat ya, kita hari ini belajar bahasa Mandarin, guys. Jadi, nggak usah terlalu dibawa pusing, dibawa asik aja. Dengerin gua, lo ulangin di rumah. Kita mulai dari yang B, ditambah O dulu ya. Pu, pu, pu. Lanjut ke P yang ditambah dengan O. Po, po, po. Sekarang bisa bedain nggak antara yang pertama dan yang kedua gue sebutin? Kalau misalkan ada yang bisa bilang, iya ada bedanya, dan yang berbeda itu adalah di bagian bagaimana gue melafalkan B tadi ya, terdengar seperti P, Anda benar. Dalam bahasa Mandarin, lafal B itu terdengar seperti P kita, oke? Karena tadi gue nyebutnya adalah pu, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk P sendiri, gimana bedainnya? Nah, yang membedakan adalah di aspirasi. Ada namanya aspirasi. Aspirasi itu seperti ada udara yang kita keluarkan dari tenggorokan gitu. Jadi ketika kita mau melafalkannya tuh bunyinya berbeda. Po, po, seperti itu teman-teman. Mungkin di awal-awal akan terasa aneh, tapi nanti lama-lama akan terbiasa dan ya memang seperti itu adanya. Jadi tidak perlu merasa terlalu aneh. Let's go, kita lanjut dulu ke M dan O. Mo, mo, mo. Oke. Lalu yang berikutnya F dan O. Fu, fu, fu. Itu dia. Sekarang aku akan ulang lagi dari atas, dari B, O, P, O, M, O, F, O. Setelah itu silahkan dicoba ya di rumah. Pu, 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 mo, 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 fu, fu, fu. Nah, itu dia guys. Gabungan initials finals yang membentuk suku kata pertama. Suku kata yang pertama ya, maksudnya bukan yang pertama gitu deh pokoknya. Jadi silakan tadi dicoba sebutin atau lafalkan masing-masingnya sebanyak 3 kali sampai lo merasa oke, mirip nih sama yang gue denger gitu. Kita lanjut. Yang berikutnya ada initials D, T, and L. Lalu kita ada finals E di sini, oke? Jadi semuanya nanti kita gabung sama E. Suku kata yang muncul di sini adalah seperti ini. Kita mulai ya. Sama halnya seperti yang sebelumnya,
teman-teman mungkin bisa mendengarkan dan merasakan bahwa ada perbedaan nih dalam melafalkan atau bunyinya. Kalau memang belum bisa merasakan, it's okay, nanti bisa diulang lagi setelah ini ya. Jadi aku jelasin dulu nih. Kalau D di dalam bahasa Mandarin itu lafalnya seperti kita melafalkan T dalam bahasa Indonesia. Te, te, tadi aku bunyinya kayak gitu kan. Nah, kalau T-nya sendiri, kalau hurufnya T lalu digabung dengan sebuah finals, bacanya tuh sama kayak tadi pas baca P, itu ada aspirasi namanya ya. Bunyinya jadi te. Ingat, jadi kalau misalkan ada aspirasi, ada angin atau udara yang kita keluarkan dari tenggorokan. Oke, kalau ne sama le, aku rasa nggak terlalu berbeda. Udah mulai keluar agak batak-batak, aku maaf lah ya, agak tercampur-campur ini udah. Aku harap kalian tidak apa ya namanya, tidak keberatan begitu. Oke, kembali lagi. Tadi begitu deh pokoknya ya. Jadi teman-teman nanti coba lagi didengerin kalau emang belum bisa mendengarkan perbedaannya, didengerin sampai benar-benar bisa membedakan meskipun dikit-dikit. Gak apa-apa guys, diulang pelan-pelan, step by step. Kita akan lanjutkan. Initials yang berikutnya di sini ada G, K, dan H, lalu finals yang mengikutinya ada E, sama-sama seperti sebelumnya. Akan ada suku kata yang terbentuk, yaitu cara bacanya, cara melafalkannya. Ku, ku, Oke, dari yang aku sebutin tadi, bisa bedain nggak bunyinya? Kita akan ulang sekali lagi guys. Ke gitu ya. Tadi aku baca G dan E itu ke gitu. Jadi kalau di tulisannya atau hurufnya G dalam bahasa Mandarin lafalnya mirip-mirip sama K kita kali ya. Ke gitu. Kemana? Ke gitu ya. Ke. Padahal tulisannya G. Ingat ya teman-teman, G bacanya mirip sama K yang ada dalam bahasa Indonesia. Terus kalau K-nya sendiri kembali ke aspirasi, bukan kembali ke laptop tapi kembali ke aspirasi. Itu ada aspirasi yang kita keluarkan begitu, bunyinya jadi ke, ya bisa bedain ya. Kalau H ditambahkan dengan H finals tidak terlalu berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi silakan fokus dan latihan untuk G dan K, dan yang H boleh mengikuti. Kita lanjutkan guys. Berikutnya ada J, Q, dan X. Wah, mulai nih guys, ada Q sama X. Udah paling-paling nih. Udah mulai masuk ranah-ranah jarang gitu ya. Kita gabung dulu sama yang I. Suku katanya muncul. Kita mulai dari J dan I dulu. Oke, kalau J dan I bunyinya mungkin gak jauh beda sih menurut aku sama bahasa Indonesia. Kita coba ya guys. Ci. Oke. Mungkin ada beberapa teman atau ya siapapun yang pernah belajar bahasa Mandarin bilangnya gini guys. J itu bunyinya kayak C. C-nya bahasa Indonesia gitu. Karena bunyinya kayak ci gitu ya. Ci. Agak mirip sih sebenarnya sama C. Tapi ya itulah, gak usah terlalu dipusingkan. Kau dengar saja lah aku bilang apa ya. Kau coba lagi nanti di rumah, oke? Dimanapun lah kau di rumah, mau di kosan, oke? Lalu kita masuk nih ke yang agak ajaib, yaitu Q. Q jarang ya di bahasa Indonesia untuk mulai dari Q. Jadi dengarkan dulu. Lalu kau boleh tirukan. Q dan I bunyinya jadi ci. Mirip sama C, lalu ada aspirasi guys. Oke, mirip sama kayak kita ngelafalin C dalam bahasa Indonesia lalu ditambahin aspirasi. Gue ulang nih sekali lagi ya. Ci. Oke, mantap. Berikutnya yang X. Gabungin nih sama I, oke? Bunyinya gini guys. Shi. Mirip banget sama bunyinya apa? S. Betul sekali teman-teman. X
tulisannya X nih ya hurufnya, tapi ketika dilafalkan bunyinya mirip sama S di dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti untuk bagian ini silahkan didengarkan lagi, lalu dilatih supaya semakin terbiasa dengan apa yang dilihat dan apa yang diucapkan. Kayak gitu guys. Terus satu tips nih dari gue, ketika lo melihat ada finals I dalam bahasa Mandarin, yang perlu lo lakukan adalah mengatupkan gigi atas dengan yang bawah. Jadi giginya tuh rapet gitu, jangan mulutnya atau bibirnya yang lo rapetin ya, tapi giginya atas dan bawah. Gue ulang sekali lagi, jadi bunyinya gini guys. Ci, 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 shi, shi. Oke, silahkan dicoba dan kita lanjut dulu. Berikutnya kita ada Z, C, dan S. Wah, kenapa tiba-tiba muncul Z? Udah jarang juga lagi dalam bahasa Indonesia. It's okay guys, kita belajar sama-sama, tenang aja. Masih bersama finals I. Supaya inget nih, tadi gue udah kasih tips. Kalau lo lupa atau lo tadi kurang-kurang memperhatikan, kau baliklah dulu ke slide sebelumnya ya, supaya kau bagus nih punya lafal. Oke, lanjut. Kita mulai dari ZI dulu. Bunyinya, melafalkannya adalah zi, zi, zi. Oke. Kita lanjut nih ke CI. CI bunyinya seperti ini. Ci, ci, ci. Lalu kita mulai ke S. S digabung sama I. Si, si, si. Apakah kamu menemukan perbedaan? Pastinya ada. Lalu pertanyaanku berikutnya, yang manakah yang menggunakan aspirasi? Betul. Kalau kamu jawabnya C, kalau jawabnya Z sama S, wah kurang pas nih teman-teman. Jadi di antara Z, C, dan S ketika kita melafalkannya itu menggunakan aspirasi yang C aja guys. Nah untuk S dan Z itu nggak pakai. Terus tadi bisa juga teman-teman perhatikan bahwa bunyi I-nya tuh nggak persis kayak I yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi terutama untuk yang S kali ya itu agak berasa banget gitu bedanya, kayak se gitu, kayak agak gitu dikit-dikit, tapi gue nggak bilang itu gitu ya. Jadi cara melafalkannya bunyinya aja agak mirip-mirip gitu. Jadi se. Mantap. Bisa kita lanjut dulu. Wah, muncul nih teman-teman. ZH, apa ini? Jangan panik, kita masih bisa belajar. Oke, lanjut guys. Masih dengan finals I. Supaya makin mantap lagi, katupkan gigimu, oke? Dekatkan gigi atas dan gigi bawah. Kalau emang gak bisa full ngatup banget, gak apa-apa. Yang penting jangan terlalu terbuka gigi atas dan gigi bawahnya. Oke, kita mulai dari ZH dulu. Triknya kalau ada ZH, CH, SH, kalau teman-teman melihat ada tulisan seperti ini, triknya tuh adalah lidahnya agak sedikit dinaikkan mendekati langit-langit mulut. Oke, gue ulang sekali lagi. Kalau ketemu ZH, CH, SH terus diikutin sebuah finals, siap-siap di dalam pikiran kalian sadarilah. Ya, mindful katanya guys. Sadarilah bahwa lidah lu itu harus lu agak naikin dikit ke langit-langit. Tapi bukan berarti lu menutup udara atau menutup langit-langit, menutup mulut lu dengan lidah di dalam gitu. Jadi itu nggak bisa, nggak akan bunyi, oke? Oke, gue akan contohkan, silakan dicoba di rumah. Di kosan juga boleh dah. Oke, yang pertama ZH dengan I, oke? Yang kedua CHI, Yang ketiga SHI, Yang keempat ada R di sini,
Oke. Tapi sebelum gue masuk ke R, gue mau teman-teman tebak dulu nih antara ZH, CH, dan SH, yang manakah yang menggunakan aspirasi? Kalau kamu jawabnya ZH dan SH atau salah satu antara dua itu, kurang tepat guys. Yang pakai aspirasi itu adalah yang CH, oke? Yang CH. Gue akan ulang sekali lagi karena memang bagian ini tuh cukup banyak yang mengeluh, aduh ini susah betul. Tidak apa-apa, nanti juga terbiasa. Gue akan ingatkan itu berkali-kali, oke? Gue akan ulang ya guys, dari yang ZHI, CHI, dan SHI dulu. ZHI, oke? Lanjut ke CHI, berikutnya ada SHI, sudah? Oke. Gue tahu nggak akan cukup sih 2 kali gue ngulangin ini, jadi selanjutnya terserah kalian mau latihan atau enggak guys. Jadi ya gitu dah, namanya juga belajar, jadi kita tuh nggak bisa bergantung sama orang, oke? Kenapa gue jadi begini? Oke, kembali ke materi kita. Kita masuk ke yang R dan I, oke? Kita initialsnya ada R, lalu finalsnya ada I. Bunyinya dengarkan baik-baik. Bingung ya? Gue juga bingung jelasinnya. R-nya tuh nggak kayak R bahasa Indonesia gitu teman-teman, karena emang kalau di bahasa Indonesia ada tuh istilahnya lidahnya bergetar. Kita bisa kayak gitu. Sedangkan kalau di dalam bahasa Mandarin R-nya itu tidak bergetar. Jadi dia tidak selentur lidah kita gitu ya. Jadi agak cadel kali ya, maaf ya, aku bukan mau ngatain, tapi aku bingung mau jelasinnya gimana. Mungkin kayak teman-teman agak sulit mengucapkan R gitu. Jadi kayak R, kayak ya orang bahasa Inggris juga kan, kita belajar bahasa Inggris R-nya nggak yang ger gitu kan, tapi agak-agak R gitu. Jadi dia agak melengkung kalau istilahnya tuh di dalam mulut secara biologis. Itu tuh lidahnya agak kayak melengkung gitu. Jadi bukan gitu, nggak bisa. Jadi agak melengkung aja dikit, terus ditambah dengan si finals I itu bunyinya jadi lagi-lagi ini I-nya agak mirip sama bunyi E ya, dikit tipis banget. Jadi bukan kayak gitu. Oke guys, silahkan dicoba. Nanti tolong diulang ya guys. Dengarkan lagi video gua, lo ulang sampai lo mantap. Oke? Lanjut. Ya, sekarang kalau tadi finalsnya sepi nih. Ya, yang tunggal-tunggal kan. Padahal tadi gue jelasin finals tuh ada yang berpasangan ya. Nah, ini muncul dari yang berpasangan, ada yang vokal-vokal, ada yang vokal konsonan-konsonan. Kita coba ya dari yang B dan A dulu. Gua akan bunyikan atau gua akan lafalkan pa, berikutnya P dan O, po. Mantap. Lalu lanjut ke M, finalsnya EI. Oke. Finalsnya EI. Bunyinya May. Gak beda jauh ya kalau yang barusan sama bahasa Indonesia secara bunyi. Lalu kita lanjut ke yang F dan ANG. Fang. Tidak sulit bukan? Mudah bukan? Ya, nanti latihan lagi ya guys. Nanti ini variasi ini akan sangat banyak teman-teman. Jadi itu dipelajari nggak sekarang, tapi nanti along the way belajar step by step. Ketika ketemu kosakata baru, nah itu muncul tuh variasi kombinasi lainnya kayak gitu. Nah, setelah semuanya tadi yang gue jelaskan di depan, di awal video ini,
Kalau kalian belum siap hatinya untuk ikut latihan, silahkan kembali dulu. Nggak apa-apa didengerin lagi. Siapa tahu suara gue bisa mendengarkan hari-hari kita yang ada di rumah dan di kosan atau dimanapun tempat kalian berada sekarang. Yang penting semoga dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Tempat yang aman, oke? Nah, kalau sudah siap hatinya mau latihan, perintahnya di sini gitu guys. Coba lafalkan dengan lantang. Jadi ketika lu nanti mencoba latihan ini, tolong jangan dalam hati. Kalau udah ada kata lantang, lu ucapkan ya. Syukur-syukur lu bisa melantangkannya dengan suara yang cukup besar. Kalau memang enggak pun tetap harus mengeluarkan suara dari mulut, oke? Nah, muncul nih semuanya teman-teman. Muncul ya. Di bagian ini gue tidak akan memberikan contoh. Gue minta kalian melafalkan dengan lantang. Silahkan gunakan handphone kalian, tab kalian, atau ya benda-benda teknologi ini yang bisa merekam suara kalian. Lafalkan satu persatu, tidak perlu terburu-buru. Ingat lagi tadi tips-tips yang udah gue kasih tahu. Abis udah lo rekam, dan nih sampai akhir gitu ya, udah selesai sampai akhir lo rekam. Nanti di slide yang berikutnya gue akan memberikan contoh bagaimana cara melafalkannya. Jadi nanti kita bisa membandingkan apakah yang kau lafalkan sama dengan apa yang aku lafalkan. Alright, kalau memang sudah selesai latihannya, kalian sudah mencoba untuk melafalkan dengan lantang, gue akan memberikan contoh guys. Let's go. Yang pertama, iya, gue ganti nih ya tulisannya ya. Latihan, dengarkan lalu tirukan. Tapi bisa lo dengerin dulu terus lo bandingin sama yang tadi udah lo rekam, oke? Baru setelah itu, kalau memang lo mendapati ada beberapa bagian yang bunyinya tidak sama, atau mungkin kurang sama, boleh ditirukan apa yang lo dengarkan setelah ini. 3, 2, 1. Puo, puo, puo. Ku, ku, ku. Le, le, le. Ta, ta, ta. Na, na, na. Re, re, re. Pan, pan, pan. 走，走，走。对，对，对。这，这，这。学，学，学。水，水，水。Oke, itu dia tadi latihan lafal yang berdasarkan apa yang udah dipelajari hari ini mengenai Hanyu Pinyin, initials, dan finals. Tapi mungkin ada beberapa yang agak susah kali ya di sini karena kan tadi memang belum gue bahas details tuh yang soal finalsnya. Semoga dengan tadi mendengarkan apa yang gue lafalkan juga membantu teman-teman untuk belajar lafal-lafal ini kayak gitu. Terus abis itu kalau tadi gue kasih tips kalau misalkan di finalsnya itu adalah i, gigi atas dan bawah diusahakan untuk ditutup gitu ya, rapat. Sedangkan kalau misalkan akhirannya finalsnya adalah e seperti yang ada di RE dan ZHE seperti ini. Termasuk ini ke le gitu kan. Kalau itu kan teman-teman bisa ngerasa ya kalau gigi atas dan bawah tuh agak sedikit terbuka kayak gitu. Jadi ketika untuk yang re ini itu juga sama, giginya atas dan bawah agak sedikit terbuka. Re. Jadi tidak terkatup, oke? Di situ nanti teman-teman akan semakin bisa membedakan antara RI dengan RE kayak gitu.
Terus untuk yang ZHE juga, ZHI tadi kita udah bahas. Di sini yang membedakan juga dari yang finalsnya. Jadi kayak gitu guys. Jadi ingat-ingat bahwa ada yang harus dikatup giginya, atau ya diusahakan untuk ditutup gigi atas dan gigi bawahnya. Tapi kalau misalkan yang belakangnya E seperti RE dan ZHE di sini, itu supaya semakin jelas kali ya membedakan antara yang akhirannya I, itu tadi udah gue kasih tahu tipsnya kayak gitu. Terus untuk yang DUI di sini, kalau teman-teman tadi dengar, gue bacanya adalah tui. Jadi kalau misalkan ada ada finals U dan I, ada finals UI gitu ya. Anggaplah di antara U dan I ini tuh kayak ada E-nya dikit banget gitu. Jadi bunyinya adalah tui, oke? Sama halnya dengan yang ini initialsnya adalah SH, lalu finalsnya adalah U dan I. Jadi bunyinya adalah shui, agak sedikit ada E di antara U dan I. Kayak gitu guys. Lalu tips yang berikutnya yang mau gue bahas tuh adalah yang ini nih, yang X, U, dan E. Tadi kita udah bahas ya gimana cara melafalkan kalau ada huruf X sebagai initials. Lalu di sini tuh finalsnya adalah U dan E. Nah ini sebenarnya tricky sih, karena sering sekali ketika kita baru belajar bunyinya jadi swe gitu ya. Padahal bukan itu guys. Bunyinya itu agak sedikit gitu, ada sedikit i-nya di situ kayak. Jadi kalau di dalam bahasa itu ada sebutannya dengan u umlaut. Lafalnya bunyinya tuh mirip banget sama u umlaut. Jadi gue akan coba bunyikan sekali lagi, she, kayak gitu guys. Semoga setelah ini teman-teman bisa istirahat dulu lah sebentar setelah mendengarkan teori gue. Lalu kapan ada waktu kosong silahkan dicoba lagi, oke? Jangan lupa untuk stay tune, karena apa? Karena di video yang berikutnya gue masih akan membahas tentang Hanyu Pinyin dan fokus ke shengdiao atau tone. Ini tuh salah satu hal yang paling sering ditawar nih sama pembelajar bahasa Mandarin. Terus nanti di video itu gue akan membahas apa sih shengdiao, terus ada berapa jenis, lalu bagaimana membunyikannya, lalu kenapa shengdiao itu penting, kayak gitu guys. Jadi ini adalah salah satu faktor penting banget, menjadi dasar yang dasar penting dalam proses belajar bahasa Mandarin. Untuk hari ini gue rasa dari gue cukup sekian. Semoga video ini membantu proses kalian belajar, mengenal dan pendekatan sama yang namanya Mandarin lebih jauh lagi, punya dasar yang lebih kuat lagi, sehingga kedepannya belajar semakin menyenangkan. Sampai jumpa teman-teman, stay safe, stay healthy, 再见.